Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide kali ini kita semua akan belajar tentang pedoman penanggulangan kurang energi kronik atau KEK pada ibu hamil. Di sini jumlah slide-nya banyak sekali, memang sengaja tidak saya edit. Ini saya ambil langsung dari buku pedoman penanggulangan KEK yang diterbitkan oleh Kepmenkes RI pada tahun 2015. Jadi di sini memang berkaitan dengan KEK, ini Kepmenkes sangat gencar untuk mempromosikan atau mencegah. Karena apa? Karena KEK ini dampaknya luar biasa panjangnya. Jadi ini nanti kita akan belajar dampaknya apa sih ibu hamil dengan KEK dan bagaimana kita menjadi seorang bidan itu nanti bisa mencegah atau meminimalisir komplikasi dengan adanya KEK ini. Dalam PowerPoint ini nanti akan berisi latar belakang, konsep dasar, pelayanan gizi, dan lampiran. Saya ingatkan lagi bahwa ini nanti slide-nya sangat banyak sekali, tetapi yang akan saya sampaikan di sini hanya poin-poin pentingnya saja, selebihnya nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Yang pertama, ini adalah latar belakang. Ada kebijakan penanggulangan ibu hamil dengan KEK yang dilaksanakan melalui intervensi gizi, baik itu dilakukan secara lintas sektor maupun dilaksanakan secara lintas program, di mana penanggulangan tersebut dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya adalah dengan melalui advokasi, sosialisasi, promosi, serta melakukan penapisan ibu hamil dengan KEK melalui ANC terpadu, di mana nanti dalam mata kuliah kehamilan tentu akan kita pelajari bersama ANC terpadu itu seperti apa. Dan kemudian strategi yang ketiga bisa dengan intervensi atau tata laksana gizi yang akan kita pelajari hari ini, di mana gizi ibu hamil dengan KEK itu harusnya seperti apa. Kemudian strategi berikutnya bisa dengan peningkatan cakupan pelayanan ibu hamil dengan KEK. Harapannya semua ibu hamil yang dalam kategori KEK itu semua tercover atau semua masuk dalam pelayanan ANC, karena selama ini banyak kasus yang mereka tidak ANC sehingga ibu hamil dengan KEK tersebut tidak mendapat penanganan yang betul oleh tenaga kesehatan. Apa sih dampaknya bagi ibu hamil, dampaknya bagi janin, dampaknya bagi bayinya nanti apabila ibu selama hamil itu menderita KEK? Dari diagram ini, di sini nampak digambarkan bahwa salah satu dampaknya dari ibu hamil dengan KEK apabila tidak tertangani dengan baik, itu dapat menyebabkan kematian maternal atau kematian ibu. Selain kematian ibu, di sini apabila tidak tertangani yang dengan baik selama ANC, di sini juga bisa menyebabkan bayi lahir rendah, berat badan lahir rendah atau stunting. Di sini kalau bayinya itu lahir dengan berat badan lahir rendah atau stunting, di sini bisa berdampak panjang, balitanya bisa balita sakit atau juga akan berada pada di sini diagram balita gizi kurang atau gizi buruk. Jadi kalau ibu hamil itu punya kategori KEK kemudian tidak mendapat penanganan yang baik, itu tadi beberapa akibat yang ditimbulkan. Akibatnya bukan sesaat, tetapi akibatnya bisa sampai jangka panjang. Di sini ada beberapa data, silakan dipelajari.
Di sini kita pelajari bersama kenapa ibu hamil dengan kek itu perlu diberikan diet yang tepat. Diet yang tepat itu sebenarnya tidak selama hamil, kemudian selama nifas, tidak, tetapi sebaiknya itu gizi itu dipersiapkan sejak sebelum hamil. Di sini pada ibu hamil itu perlu diberikan gizi yang tepat. Mengingat selama kehamilan, di sini ada proses pertumbuhan otak, ada proses pertumbuhan dari janin, sehingga diperlukan zat gizi mikro dan protein, serta dibutuhkan kalori yang tinggi. Apabila kebutuhan nutrisinya tercukupi, secara otomatis perkembangan dari janinnya juga akan terpenuhi dan akan lahir dengan berat badan normal. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian nutrisi pada bayi dan balita yang bagus. Dengan begitu, tumbuh kembang anak juga akan menjadi bagus atau normal sesuai dengan tumbuh kembangnya yang seharusnya. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil normal dengan ibu hamil yang kek itu apa sama? Nah, di sini untuk energinya dibutuhkan. Kalau ibu hamil itu normal, maka dibutuhkan 180 kilokalori per hari pada trimester 1. Itu tambahannya. Di mana kebutuhan utamanya seperti yang telah disampaikan Bu Anita, di situ sudah tertera, sudah tercantum sesuai dengan tingkat aktivitasnya, tingkat kegiatan dia. Kemudian kalau trimester 2 dan 3 itu ditambahkan lagi 300 kilokalori per hari. Itu kalau ibu hamil normal. Kalau ibu hamil kek, untuk trimester 1 sampai trimester 3 tambahannya lebih banyak, yaitu sebesar 500 kilokalori per hari. Sedangkan untuk proteinnya, di sini diperlukan tambahan protein 220 gram per hari. Kemudian kebutuhan akan vitaminnya tentu juga perlu ditambahkan, di mana untuk vitamin B ini bisa dilihat untuk B2 0,3 mg per hari tambahannya dari kebutuhan normalnya. Kemudian B3 4 mg per hari, B6 0,4 mg per hari. Vitamin C-nya yaitu ibu hamil dengan kek perlu tambahan 85 mg per hari. Kemudian vitamin A kebutuhannya 300 sampai 300 mikrogram per hari. Di sini semua dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan janin itu tidak kurang, karena mengingat ibu hamil dengan kek itu sendiri, kebutuhan dia sendiri masih kurang, ditambah lagi dengan yang dibutuhkan oleh janin, sehingga tambahannya harus jauh lebih besar supaya tumbuh kembang janinnya bagus. Kemudian di sini yang perlu ditambahkan juga folat, di mana kita tahu bahwa apabila ibu hamil tersebut kekurangan folat, maka akan ada kemungkinan bayi yang dilahirkan prematur, BBLR, dan gangguan pertumbuhan janin. Sehingga pada ibu hamil dengan kek ini harus ditambahkan 600 mikrogram folat per hari. Kemudian zat besi, di mana zat besi ini wajib diberikan pada ibu hamil. Sedangkan pada ibu hamil kek tentunya kebutuhan zat besi ini juga harus ditambahkan lagi 27 mg per hari. Kemudian untuk kalsiumnya di sini kebutuhannya ditambahkan 1000 mg per hari. Kemudian setelah asupan nutrisinya terpenuhi, maka yang harus dipantau dari ibu hamil itu yaitu kenaikan berat badannya. Normalnya berapa kenaikan ibu hamil itu? Nah, di sini untuk ibu hamil dengan kondisi indeks massa tubuhnya normal, itu kenaikan berat badan total selama kehamilan itu 11,35 sampai dengan 15,89
Itu dalam kategori normal. Nah, untuk ibu dengan kek bagaimana? Diharapkan ibu dengan kek itu kenaikan berat badannya antara 12,71 sampai dengan 18,16 kg selama kehamilan. Kalau sudah tahu kebutuhannya ibu hamil dengan kek itu nutrisinya seberapa, sekarang kapan itu diberikan? Seperti di depan sudah saya sampaikan bahwa untuk intervensi gizi ini bisa dilakukan ketika melakukan ANC, di mana ANC yang harus diberikan adalah ANC terpadu. Dalam memberikan ANC terpadu, maka seorang bidan itu di dalamnya salah satunya harus memberikan konseling tentang gizi, deteksi dini masalah gizi, kemudian antisipasi komplikasi akibat masalah gizi, dan juga harus bisa memberikan penatalaksanaan masalah gizi. Nah, di sini dalam antenatal care atau ANC, di sini ada standar minimal yaitu 10T. Di situ di dalamnya itu ada penatalaksanaan, ada deteksi dini, di mana yang berkaitan dengan gizi itu ada timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Ini nanti bisa menentukan indeks massa tubuh. Kemudian dalam 10T juga harus dinilai status gizinya dengan cara apa? Dengan cara pengukuran lingkar lengan atas. Di mana kalau ibu hamil tersebut lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm, maka ibu ini dikatakan hamil dengan kek. Kemudian intervensi yang bisa diberikan apa? Berikan tablet tambah darah, kemudian tata laksana kasus sesuai dengan permasalahan gizinya di mana, kemudian memberikan temu wicara atau konseling berkaitan dengan gizi. Jadi di sini ibu hamil itu supaya tidak terjadi kek atau penanggulangannya bagaimana? Salah satunya penanggulangannya bisa dengan konsumsi makanan dan suplementasi atau pemberian suplemen. Jadi di sini yang perlu diperhatikan jumlah asupan makanannya, kemudian tidak hanya jumlahnya tetapi juga kualitas makanannya bagaimana. Tentu kalau kita bicara kualitas makanan, tidak hanya kualitas makanan secara mentah, tetapi harus juga diperhatikan proses pemasakannya bagaimana. Kemudian berikan suplemen vitamin A dan Fe. Ini sangat penting bagi ibu hamil. Di sini ada bagan pelayanan gizi. Kemudian di sini ada poin C, ini intervensi gizi atau penata laksanaan gizi, di mana salah satunya adalah pemberian edukasi dan konseling tentang gizi. Dalam intervensi ini juga dilakukan penghitungan kebutuhan ibu hamil dengan kek tersebut, kebutuhan gizinya berapa atau kebutuhan energinya berapa. Nah, di sini penghitungannya sudah di pertemuan sebelumnya dengan Bu Anita, di mana dari kebutuhan yang seharusnya baru ditambahkan sesuai dengan yang kita pelajari di depan tadi.
Di sini tentunya kalau kita sudah melakukan suatu pelayanan, sudah memberikan suatu intervensi, kita tidak cukup berhenti sampai di intervensi dan kita harus melakukan tahapan berikutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Jadi itu tadi materi tentang kebutuhan gizi ibu hamil dengan KEK, bagaimana penata laksanaannya. Dan di sini perlu ditekankan lagi bahwa ibu hamil normal pun kebutuhan energinya sudah harus ditambah, apalagi ibu hamil dengan KEK. Sehingga dalam penghitungan kebutuhan kalorinya itu dihitung kebutuhan ibu hamil normalnya berapa, kemudian disesuaikan dengan aktivitasnya, ditambah lagi ibu hamil dengan KEK. Mungkin itu sementara materi yang bisa kita sharing pada saat ini. Nanti selebihnya bisa dibaca di buku ini. Dan untuk tanya jawab nanti bisa di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.